Tapi kenapa Indonesia nggak diajak? Oh. Nah, cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Indonesia yang ingin menggait FDI dan mengembangkan pertumbuhan industri di tanah air. Sebagai catatan, Singapura dan Malaysia resmi menandatangani Malaysia dan perjanjian Singapura. pembentukan zona ekonomi khusus Johor Singapura. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Indonesia pasti melihat ini ya cukup iri lah dengan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagi ngapain nih teman-teman semuanya? Apakah lagi minum teh tarik ya, atau makan roti canai guys, atau mungkin makan nasi lemak ya? Boleh komen di kolom komentar guys. Jadi di video kali ini ya, saya ingin melihat guys ya, sesuai tajuk ini, bahwa kabar buruk bagi Indonesia ya. Wah, kabar buruk apa ini guys? Malaysia dan Singapura bisa hancurkan mimpi kita. Mimpi apa ya kan? Selalunya bikin iri. Wah, apalagi nih guys ya, apalagi nih. Oke, marilah kita tengok videonya. Saya pun penasaran seperti apakah penjelasan dari video ini. Buat korang semua mungkin yang suka dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Langsung saja kita tengok videonya. Jom. Persaingan Oke. merebutkan investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) akan semakin ketat bagi Indonesia. Oke. Pasalnya, negara tetangga Indonesia tengah bersemangat membangun kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi ini rencananya akan jadi pusat teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak? Nah, cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Indonesia yang ingin menggait FDI dan mengembangkan pertumbuhan industri di tanah air. Sebagai catatan, Singapura dan Malaysia resmi menandatangani Malaysia dan perjanjian Singapura. pembentukan zona ekonomi khusus Johor Singapura. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Indonesia pasti melihat ini ya cukup iri lah dengan Malaysia. Malaysia mendapat Oke. sumbangan FDI dari Singapura. Persoalan kita, kenapa Indonesia tertinggal dari negara-negara sekeliling, terutama dari Singapura dan Malaysia. Kenapa? Ya, kenapa? Oke, betul. Kenapa guys ya? Sebenarnya apa sebenarnya alasan kok bisa Indonesia ini kok selalu ketinggalan dengan negara-negara sekelilingnya ya? Kita janganlah berbicara tentang negara-negara yang maju lainnya gitu ya, tapi kita berbicara dengan negara sekelilingnya ya. Salah satu yaitu Malaysia, Singapura begitu guys ya. Dan wah, seperti apa penjelasannya, saya pun penasaran. Mari kita tengok videonya sama-sama, dan buat korang boleh tonton video sampai selesai guys, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Halo Boleh korang semuanya, tonton video saya Ria originalnya. Oktorina. Oke, Ria. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin memancing Oke, perhatian, betul. yaitu mengenai kerjasama besar yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. Wah, Dalam proyek besar ini, tampaknya Indonesia tidak dilibatkan, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Namun, daripada melihat ini dari sisi ya negatif, betul. mari kita gunakan pembahasan ini sebagai pembelajaran untuk mengambil hal-hal positif yang dapat diterapkan demi kemajuan bangsa Betul. kita. Ya, persaingan merebutkan investasi Betul guys. Tentu ini bukan apa ya, jangan menjadikan kita sebagai rakyat Indonesia begitu menjadi iri ya, menjadi apa ya? Menjadi wah gila nih, Malaysia dan Singapura bisa begini ya, masa kita tidak diajak ya kan? Iri ya kepada negara yang lebih baik begitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya kita berpikiran positif begitu guys ya. Bagaimana ya, apa yang kita tengok dia negara-negara sekeliling kita nih maju bersama guys ya. Kenapa Indonesia kok tidak bisa sama-sama begitu untuk bisa menjadi negara maju? Kenapa? Ya kan, ini pertanyaan besar buat kita guys ya. Apa salahnya di Indonesia ini? Seperti itu menjadikan kita introspeksi ya, introspeksi diri, bisa apa ya, belajar dari kedua negara ini guys ya, terutamanya Malaysia yang karena dekat sekali kan. Ya, tentu ini menjadi pelajaran besar guys. Jangan sampai menjadi iri, tetapi menjadi introspeksi. Apa sih yang diperbaiki dari Indonesia ini? Seperti itu guys ya, kurang lebihnya. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen saja di kolom komentar. Kita lanjut.
asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) akan semakin ketat bagi Indonesia. Pasalnya, negara tetangga Indonesia tengah bersemangat membangun kawasan ekonomi khusus. Penasehat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan pembangunan nasional Bambang Brojonegoro mengakui hal ini. Saat ini Indonesia menghadapi persaingan yang makin berat dalam berebut aliran investasi asing. Menurutnya, jika investor menghadapi kesulitan dalam proses penanaman modal di RI, mereka dengan mudah mencari lokasi alternatif di Vietnam atau Malaysia. Bambang mencontohkan RI jauh tertinggal dibanding Malaysia dalam menarik investasi di bidang data center. Jauh tertinggal. Hal ini tentunya menjadi kabar buruk bagi Indonesia yang ingin menggait FDI dan mengembangkan pertumbuhan industri di tanah air. Sebagai catatan, Singapura dan Malaysia resmi menandatangani perjanjian pembentukan Zona Ekonomi Khusus Johor Singapura atau JSSEZ pada pertemuan puncak pemimpin kedua negara ke-11 atau Leaders Retreat di Putrajaya, Malaysia pada Selasa 7 Januari 2025. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Kawasan ekonomi ini rencananya akan jadi pusat teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah memperlancar pergerakan barang dan juga manusia, serta menarik investasi bagi perusahaan asing. Apa efeknya untuk Indonesia? Tentu aja dengan kerjasama kedua negara tetangga, para perusahaan asing akan punya tempat untuk buka kantor di wilayah Asia Tenggara. Karena areanya udah disiapin, dapat insentif pajak, rendah juga dengan korupsi, birokrasinya juga lebih mudah, serta yang paling penting adalah SDM-nya berkualitas. Menurut gue, wah gila, itu yang membuatkan apa ya guys ya, Malaysia ya, salah satunya Malaysia dan Singapura ini menjadi apa ya, tujuan nih ya, tempat investasi yang sangat dipercaya begitu guys ya. Kenapa? Kalau kita lihat cepat sekali majunya Malaysia begitu guys ya, karena dipercaya oleh investor asing gitu guys ya. Jadi apapun, kantor apapun itu yang dibuat ya di Malaysia itu tidak takut investor ini untuk mendirikan perusahaan di Malaysia begitu dan Singapura. Karena apa? Karena pertimbangan ini gitu guys ya. Jadi ini perlu diperbaiki dari Indonesia. Menurut saya seperti itu. Bagaimana membuat kepercayaan ya kepada investor asing ini untuk bisa mendirikan perusahaannya di Indonesia begitu guys. Dan itu jenius menurut saya pikiran ataupun pemikiran dari pemerintahan dari Singapura dan Malaysia begitu guys. Bagaimana menyiapkan di tempat dan menyiapkan tempat untuk bagaimana investor ini bisa senang untuk mendirikan perusahaan. Ya pastinya itu banyak sekali keuntungannya bagi negara tersebut guys ya. Itu yang perlu kita belajar dari kedua negara ini guys ya. Salah satunya Malaysia karena dekat sekali begitu guys ya. Oh Masya Allah. Lagi-lagi Indonesia. Waduh sayang ya guys ya, ketinggalan lagi. Aduh hai. Harusnya Indonesia tuh mengajak Singapura dan Malaysia untuk ngebuka kawasan seperti ini dengan lokasi di Batam. Kenapa? Karena Batam dekat dengan Singapura dan juga Johor. Plus jadi wilayah pergerakan barang tiap hari di laut. Gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang gak diajak oleh kedua tetangganya? Persoalan kita, kenapa Indonesia tertinggal dari negara-negara sekeliling, terutama dari Singapura dan Malaysia. Ya, kenapa? Karena jumlah entrepreneur itu kecil banget. Jauh di bawah dari negara-negara tetangga, terutama Singapura. Bayangin Singapura dengan penduduk 5 juta, tapi perekonomian yang kuat banget. Baik, guys ya. Jawabannya di situ. Malaysia juga seperti itu, guys. Ada Cleveland ya, seorang ekonom dari Amerika mengatakan syarat untuk negara maju itu pengusahanya harus minimal 2%. Pengusaha. Saya nggak tahu Indonesia sekarang. Dulu pernah 0, sementara Singapura udah 7%. Amerika mungkin 10-11%. Apakah Indonesia harus khawatir dengan pertemuan pemimpin Malaysia Singapura tentang kesepakatan kawasan ekonomi khusus Johor yang saat ini bisa menarik banyak investasi global yang konon katanya bisa mendatangkan 20.000 lapangan kerja
hingga 5 tahun ke depan. Jujur ini hal yang sangat menarik ya Iya, teman-teman. betul. Indonesia pasti melihat ini ya cukup iri lah dengan Malaysia. Malaysia mendapat sumbangan FDI dari Singapura, Indonesia ya dapat tapi ya nggak banyak-banyak banget. Kita tahu ya FDI ini emang sangat penting, apalagi Indonesia menargetkan perekonomian tumbuh 8%. Indonesia membutuhkan kurang lebih 100 miliar US dollar FDI untuk masuk ke Indonesia. Jika ini tidak tercapai, maka ya pertumbuhan ekonomi 8% itu hanya omong-omong saja. Nah teman-teman, Indonesia ya pasti ngirilah dengan Malaysia. Gue mau nanya sama lo, kira-kira kenapa Singapura dan Malaysia berunding untuk membuat zona ekonomi khusus ini kok nggak ngajak Indonesia? Padahal secara letak geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kan deket banget. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak? Tolonglah guys, Cuma ajaklah. Singapura, Malaysia aja Ajaklah berdua. Indonesia. Now, Malaysia Iya, and Singapore are set to partner on the Johor Economic Zone. That's right, Malaysia and Singapore have formalized a joint initiative to develop a special economic zone, or SEZ, in Johor, aimed at boosting investments and easing cross-border movement. Announced during Singapore PM Lawrence Wong's visit to Malaysia, the project seeks to enhance competitiveness and attract high-value investments in sectors like manufacturing, logistics, tourism, and energy. The SEZ plans to launch 50 projects and create 20,000 skilled jobs in its first 5 years. Both nations will establish infrastructure funds to support businesses in the zone. Additionally, leaders are inviting private sector proposals for a high-speed rail project to further strengthen connectivity. Masa depan Johor Bahru sebagai hub ekonomi utama banyak bergantung kepada kejayaan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor selain kerjasama dengan Republik Singapura. Pengarah Eksekutif Knight Frank Malaysia, Alan Sim berkata, pemacu sebenar pertumbuhan bandaraya itu adalah pelarasan dasar antara kedua-dua negara berkenaan. Wah, terbaik. Alan ya, berkata, Malaysia persoalan sama ada dan Johor Bahru mampu Singapura. muncul sebagai sebuah bandaraya hebat bergantung kepada sejauh mana Kerajaan Persekutuan dan negeri dapat bekerjasama dengan Singapura serta bagaimana ia memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Sebagai contoh, beliau berkata terdapat sedikit isu untuk mencapai persetujuan berkaitan rejim cukai. Namun, apabila sistem itu dapat berfungsi untuk kedua-dua negara, Johor Bahru mampu bergerak pantas berbanding bandar-bandar lain. Beliau berkata demikian dalam sesi perbincangan panel acara Persidangan Hartanah Tahunan siri CEO Forum Ekonomi dan Perniagaan 2025, Anjuran Badan Pemikir, Latihan dan Penyelidikan Hartanah Institut Reda. Sebelum ini, Kementerian Kewangan dan Kerajaan Negeri Johor mengumumkan pakej insentif untuk JSSEZ yang berkuat kuasa 1 Januari 2025 yang membolehkan pelabur layak mendapat pelbagai insentif. Ia termasuk kadar cukai korporat khas, tumpuan pembangunan utama serta kadar cukai khas untuk pekerja berpengetahuan. Jika kita melihat kerjasama Malaysia dan Singapura, hal ini sebenarnya mencerminkan bagaimana pentingnya sinergi antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini betul. Kedua negara ini sering menunjukkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga teknologi. Luar biasa. Salah satu contohnya adalah proyek pengembangan konektivitas transportasi, seperti pembangunan sistem kereta cepat atau inisiatif perdagangan lintas batas yang semakin mempererat hubungan ekonomi mereka. Meskipun Indonesia tidak dilibatkan dalam proyek tertentu, ini bukanlah alasan untuk berkecil hati. Ya, betul. Sebaliknya, kita bisa melihat ini sebagai pengingat akan pentingnya memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Lagi-lagi adalah jangan iri, jangan melihat ini sebuah negara ini mantap ini, dua negara ini guys ya, Malaysia dan Singapura. Tetapi kita belajar bagaimana nih, apa sih tips istilahnya membuat kedua negara ini bisa sama-sama maju gitu guys ya, sama-sama apa sih kekuatannya begitu guys ya. Mungkin ini menjadi pelajaran besar buat Indonesia begitu ke depannya ya, seperti itu ya guys. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen di kolom komentar. Satu caranya adalah dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu yang pertama, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi kita agar lebih kompetitif dan menarik perhatian negara lain untuk bekerja sama. Dalam konteks ini, kita juga perlu memahami bahwa setiap kerjasama internasional memiliki pertimbangan strategis yang melibatkan berbagai faktor, seperti kepentingan ekonomi,
geografis, dan hubungan bilateral. Bukan berarti Indonesia tidak dipandang penting, melainkan mungkin karena fokus proyek tersebut lebih relevan dengan kebutuhan kedua negara yang bekerja sama. Oleh karena itu, daripada mempertanyakan mengapa kita tidak dilibatkan, lebih baik kita fokus pada bagaimana membangun potensi yang kita miliki sehingga Indonesia menjadi mitra yang tak tergantikan dalam proyek-proyek besar di masa depan. Sebagai bangsa yang besar, sudah sepatutnya kita belajar dari keberhasilan negara lain tanpa merasa tersaing. Kerjasama seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura adalah contoh bagaimana sebuah visi besar dapat dicapai melalui kolaborasi. Kita bisa menerapkan pelajaran ini di dalam negeri, misalnya dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Pada akhirnya, penting bagi kita untuk tidak saling menyalahkan atau merasa tersisih. Sebaliknya, mari kita gunakan momen ini untuk merefleksikan bagaimana Indonesia bisa menjadi lebih baik. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Terima kasih telah menyimak pembahasan kali ini. Wah, memang terbaik ya, dua negara ya, Singapura dan Malaysia. Lagi-lagi bekerja sama ya, berkolaborasi untuk sama-sama nih bisa maju ya. Wow. Tapi ya itu Indonesia ya gimana guys ya. Sebenarnya tidak harus berkecil hati begitu guys. Jangan sampai iri juga ya. Tetapi ya bagaimana nih memantaskan diri lah seperti itu guys ya. Daripada kualitas sumber daya manusianya ya, itu yang apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh dari Indonesia begitu guys ya. Indonesia itu kekurangan orang-orang yang apa ya, sebenarnya kalau orang-orang pintar sebenarnya di Indonesia ini banyak gitu guys ya. Tetapi mungkin orang-orang yang bijak begitu ya guys ya, mungkin kurang ya. Sehingga apa ya, untuk maju itu mungkin ya itu proses yang agak lama gitu guys ya. Itu yang menjadikan pelajaran pertama ya. Bagaimana infrastruktur ini bisa dirancang, bisa dibangun dengan mudah begitu guys ya, tanpa adanya sumber daya manusianya begitu yang memang mempunyai intelektual yang sangat tinggi begitu guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya ya, boleh komen saja di kolom komentar. Mungkin itu dulu video hari ini ya, semoga ya pastinya Indonesia juga bisa bersaing begitu dengan negara-negara serumpun lainnya ya. Salah satunya adalah Malaysia, yang mana terbaik kalau kita tengok perkembangannya itu sangat pesat sekali guys ya, dalam hal ekonomi, dalam hal infrastruktur begitu guys ya. Dan ya semoga Indonesia bisa baik juga gitu guys ya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Boleh komen di kolom komentar. Itu dulu video hari ini, bertemu di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.